Di tengah derasnya arus modernisasi dan gegap gempita kehidupan kota, masih ada seseorang yang memilih berjalan di jalan yang berbeda. Di kaki Gunung Anjas Moro, tepatnya di Dusun Sidolegi, Desa Sumberjo, Kecamatan Wosalam, Kabupaten Jombang, hidup seorang pria bernama Sudarmaji, 60 tahun. Ia telah menghabiskan puluhan tahun hidup seorang diri di dalam Gua Anggas Wesi, tempat sunyi yang tersembunyi di tengah hutan jati lebat. Perjalanan menuju gua bukan perkara mudah. Dari alun-alun Jombang, butuh sekitar 48 menit perjalanan sejauh 33 km untuk sampai di Desa Sumberjo. Setelah itu, jalan setapak menanjak dan licin harus ditempuh dengan sepeda motor sekitar 35 menit, disusul trek curam sejauh 50 meter dengan berjalan kaki. Di kanan kiri jalan, pepohonan jati menjulang, menyisakan suara serangga dan gemerisik daun. Namun, segala lelah itu seolah sirna begitu sampai di lokasi. Dari luar, Gua Anggas Wesi tampak seperti rumah sederhana yang menyatu dengan alam. Di mulut gua, terlihat baju-baju bergelantungan, ember penampung air hujan, dan sebuah kasur tipis yang menjadi tempat beristirahat Sudarmaji. Di dalamnya, lampu minyak menggantung, jam dinding dan kalender menempel di batu, sementara aroma dupa samar memenuhi udara. Sudarmaji sangat tertutup dengan kehidupan pribadinya. Saat ditanya alasannya bertahan di gua itu pun ia enggan banyak bercerita tentang masa lalu, hanya menyebut dirinya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Bagi Sudarmaji, kesunyian adalah teman, bukan hukuman. Ia hidup dengan cara sederhana mandi di sungai kecil di bawah gua, memasak menggunakan tungku kayu, dan sesekali menyalakan radio tua untuk mendengar kabar dunia luar. Untuk makan, ia sering mendapat pemberian dari pengunjung yang datang ke sekitar gua untuk bertapa, kadang sehari atau berhari-hari. Ia hidup dari ukuran tangan pengunjung yang hendak bertapa. Dari para pengunjung itulah ia kerap diberi uang dengan nominal yang tidak pasti. Dengan uang itulah terkadang ia turun ke desa menggunakan sepeda motor bebek miliknya untuk membeli kebutuhan seperti makan dan minum. Meski terisolasi, Sudarmaji tak sepenuhnya terputus dari manusia. Para pengunjung dan pencari ketenangan batin kerap datang ke Gua Anggas Wesi untuk bertapa. Dari merekalah, Sudarmaji mendapat sedikit uang atau makanan sebagai tanda terima kasih. Di dalam ruang kedua gua, terdapat arca batu dan peralatan ritual yang menjadi saksi bisu aktivitas spiritual sejak zaman Majapahit. Sudarmaji juga diketahui belum pernah menikah, dan tidak memiliki anak. Hidupnya tak hanya di gua, terkadang 1 minggu sekali ia ke Trowulan, Mojokerto untuk menemui temannya yang sudah dianggap keluarga. Menurut Abdul Soleh Sobirin, Kepala Dusun Sidolegi, masyarakat sekitar sebenarnya sudah beberapa kali berupaya mengajak Sudarmaji pindah ke tempat yang lebih layak. Namun, pria parubaya itu selalu menolak. Ia juga mengatakan jika sejatinya warga tidak merasa terganggu. Hanya saja, pengunjung gua yang datang kerap terganggu dengan bau menyengat yang datang dari arah gua tempat Sudarmaji bermukim. Bagi sebagian orang, tinggal di gua mungkin terdengar aneh, bahkan menakutkan. Tapi bagi Sudarmaji, gua yang sudah ia tempat 10 tahun itu adalah rumah dan dunia yang memberi ketenangan. Sebelum tinggal di gua tengah hutan, Sudarmaji juga tidak bercerita banyak soal kehidupannya semasa itu. Ia hanya bercerita apa yang diperlukan, selebihnya ia kembali diam dan kerap mengalihkan pembicaraan dengan bercanda atau guton. Gua Anggas Wesi sendiri memiliki jejak sejarah panjang. Menurut warga, gua ini pernah digunakan sebagai tempat pertapaan pada masa kerajaan Majapahit, dan dipercaya memiliki lorong gaib yang menghubungkannya dengan gua lain di sekitar lereng Anjas-Moro. Meski belum banyak bukti arkeologis ditemukan, mitos itu tetap hidup di kalangan masyarakat. Gua Anggas Wesi sendiri lokasinya berada di Desa Sumberjo. Letaknya di petak 37F, Resort Pemangkuan Hutan RPH Sumberjo, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Jabung, KPH Jombang dan luasnya 0,1 hektar, digolongkan kelas hutan kawasan penggunaan khusus KPK. Kini, Gua Anggas Wesi bukan sekadar tempat tinggal seorang kakek misterius. Ia menjadi potret kontras antara kehidupan modern dan pilihan hidup yang sederhana. Di sana, di tengah hutan yang sunyi, Sudarmaji terus menjaga kesendirian yang dianggapnya sebagai kebahagiaan. Pertapaan dan lorong untuk menuju alam gaib. Ada bukti-bukti sejarah yang masih tersisa di sana, Pak? Kalau bukti sejarah yang dari kami ketahui, kami kurang sebegitu paham untuk
sejarah yang ada di Anggasus itu. Harapannya warga dan rencana ke depan seperti apa Pak terhadap goa ini? Gua Anggasus kedepannya supaya bisa sejarahnya semakin muncul, itu tetap kita pelihara dan kita berusaha untuk memaksimalkan dari tempat dan lain-lain. Kalau dari pengunjung ke Gua Wesi itu biasanya ngapain, Mbak? Kira-kira ada tujuan? Kalau dari pengunjung yang datang itu dari segi yang datang itu banyak yang ingin tahu juga, banyak yang enggak, yang kami kurang tahu niatnya itu gimana datang, tetapi yang setahunya ada petunjuk dari yang lain itu menuju ke Anggasus. Itu ikut desa Sumberjo, Bang ya? Iya, kita di perbatasan Sumberjo dengan wilayah Jabung atau iya itu. Dusun mana itu, Pak? Yang ini dusun Sidolegi. Sidolegi Desa Sumberjo. Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.